Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang topik apakah Yesus Kristus itu Allah. Ya, Martina ini berkata, Shalom, mau tanya Pak, apakah Yesus Kristus yang lahir pada 2020 tahun yang lalu di Bethlehem itu adalah Allah, Pak? Saya jawab, oke, mari kita selidiki Alkitab sis ya, karena semua jawaban kita atau jawaban untuk menjawab pertanyaan sis itu harus sesuai Alkitab ya. Kita tidak mau menurut saya atau menurut pendapat manusia gitu ya. Nah, jadi mari kita belajar siapakah Yesus Kristus itu ya. Yang pertama, Yesus Kristus itu adalah firman Allah atau firman Bapa yang menjadi manusia. Ya, ini buktinya di mana ya? Di Yohanes 1 ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas kan? Lalu Martina ini berkata, oh iya ya, jadi Yesus Kristus itu adalah firman Allah atau firman Bapa yang menjadi manusia ya Pak. Berarti Yesus Kristus itu bukan Allah ya Pak? Saya jawab, loh, Yesus Kristus itu kan jelas ditulis bahwa ia adalah firman Bapa atau firman Allah yang menjadi manusia sis ya. Baca ulang itu ya, camkan itu sis ya. Lalu Martina berkata, maksud saya gini Pak, berarti Yesus Kristus itu kan firman Allah. Nah, jadi kan bukan Allah atau bukan Bapa gitu Pak. Saya jawab, oh ya gini, berarti sis ini harus paham dulu ya tentang siapa Bapak itu, ya kan? Martina berkata, ya Pak, tolong jelaskan tentang Bapak itu Pak. Saya jawab, oke, ini ya, Bapak itu adalah Allah atau yang kita sembah sis. Nah, buktinya mana? Ada, ini buktinya ada di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jelas sekali ayat ini ya. Ayat ini tidak usah ditafsir, tapi dibaca saja jelas. Sekali lagi saya ulang, 1 Korintus 8 ayat ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Artinya Bapa itu adalah Allah, jelas ya. Nah, kemudian dilanjutkan, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jelas kan? Nah, jadi Bapa itu adalah Allah atau yang kita sembah sis. Camkan itu baik-baik sis ya. Artinya setiap kali Alkitab menulis Bapa, nah itu berarti maksudnya adalah Allah gitu loh sis. Paham ya? Lalu Martina berkata, oh oke, paham Pak. Saya jawab, nah jadi Bapa itu wujudnya atau kondisinya adalah roh. Nah maksudnya adalah tidak bisa dilihat oleh mata jasmani sis. Ya ini buktinya ayatnya ya. Ada di Yohanes 4 ayat 24. Demikian bunyi firman Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas sekali kan? Nah, lalu ada ayat yang lain sebagai referensinya ya. Ada di mana itu? Di 2 Korintus 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Allah. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya,
Nah, perhatikan itu kata-kata sebab Tuhan adalah roh. Nah, itu kan sinkron dengan Yohanes 4 ayat 24 yang berkata bahwa Allah itu adalah roh. Jelas kan? Lalu Martina berkata, oh iya, tapi kok di ayat di 2 Korintus 3:17 itu kok ditulis Tuhan ya Pak, bukan Allah ya Pak? Nah, saya jawab, oke, itu kalau hal itu saya jelaskan sekarang ya. Jadi begini, dalam Alkitab Perjanjian Lama, nama Allah atau nama Bapa itu kan ditulis Tuhan oleh Alkitab bahasa Indonesia. Artinya huruf besar semua nulisnya ya, Tuhan huruf besar semua. Nah, dalam bahasa aslinya itu adalah YHWH ya. Jadi bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani itu adalah YHWH. Nah, oleh Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan atau ditulis Tuhan huruf besar semua gitu loh. Nah, ini saya kasih bukti ya, ada di Keluaran 3 ayat 15. Ini bukti, salah satu buktinya. Demikian bunyi firman Allah. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Nah, ini kan huruf besar semua di dalam Alkitab bahasa Indonesia ya. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Nah, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Nah, jadi perhatikan kalimat itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun itu. Artinya Tuhan atau YHWH itu adalah nama Allah atau nama Bapa dalam zaman Perjanjian Lama. Jelas ya? Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati.